Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki bagian kedua, amanah terhadap manusia. Masukan yang apa adanya. Hari itu, Muawiyah bin Abu Sufyan, penguasa pertama dinasti Umayyah, sedang bersama para pembesar yang menyertainya. Selesai melaksanakan ibadah haji di Mekah, Al-Mukarramah, bumi kelahirannya, seraya menyiapkan diri untuk kembali ke Damaskus. Dia pun mengadakan pertemuan dengan para pembantunya untuk mengetahui penilaian halayak ramai tentang dirinya sebagai penguasa dan berbagai persoalan yang ia ingin ketahui. Dia pun memerintahkan seorang untuk menghadap Ummi Al-Khair bin Al-Huraish bin Surakah Al-Bariki, seorang perempuan sahih dari Kufah yang terkenal jujur dan senantiasa berkata apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Amir al-Muminin, ucap Ummi Al-Khair ketika telah berada di hadapan Muawiyah bin Abu Sufyan. Waalaikumsalam, Ummi Al-Khair, demi zat yang engkau doakan aku dengan namanya, sahut putra pasangan suami istri Abu Sufyan bin Harb dan Hindun bin Uttabah itu dengan ramah dan santun serta penuh takzim. Amir al-Muminin, engkau tahu setiap ajal ada catatannya. Ucap selanjutnya perempuan sahih itu dari Kufah. Engkau benar wahai ibu, bagaimana keadaanmu? Juga bagaimana perjalananmu dari Kufah ke Mekah? Jawab sang penguasa. Semua baik-baik saja, hingga aku dapat menemuimu dengan selamat. Dan kini aku berada di sebuah majelis di samping penguasa nan agung. Jawab Ummi Al-Khair datar. Ibu, dengan sepenuh dan setulus hati, semua ini untuk menghormati dirimu. Ucap Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang penguasa yang terkenal petah dan liat dalam berbicara. Amir al-Muminin, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dirimu dari kata-kata salah yang tidak engkau takuti akibatnya. Ucap selanjutnya Ummi Al-Khair, tentu ibu tahu, bukan itu yang menjadi tujuan kami. Ibu, bila berkenan, bolehkah saya tahu bagaimana pendapatmu andaikan Ammar bin Yasir terbunuh? Tanya Muawiyah bin Abu Sufyan tentang seorang sahabat terkemuka, Ammar bin Yasir. Amir al-Muminin, sahut Ummi Al-Khair, tetap dengan nada suara datar, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang diri Ammar bin Yasir, baik sebelum dia berpulang ataupun selepasnya. Bila engkau izinkan, aku lebih baik membincangkan hal lain. Ummi Al-Khair tanpa menunggu jawaban Muawiyah bin Abu Sufyan kemudian mengangkat kepalanya dan berdoa, Ya Allah, kesabaran telah sirna, keyakinan telah melemah, keinginan kian memuncah, dan di tanganmu-lah, wahai Tuhan, keteguhan hati tergantung. Karena itu, pandulah, ya Allah, kalimat ketakwaan, kelembutan hati dengan petunjukmu, dan kembalikanlah hak kepada pemiliknya. Selepas itu, Ummi Al-Khair berucap, Hai orang-orang yang hadir di sini, marilah kita kembali pada pemimpin yang adil, keridhaan yang disertai ketakwaan, dan kejujuran sejati. Sejatinya, seluruh permusuhan merupakan kesia-siaan dan kedengkian kaum musyrik pada zaman jahiliyah yang bakal disusupi orang-orang yang berperilaku buruk ketika kalian lengah. Hindarilah semua itu agar kalian dapat menyusul Bani Al-Syam yang lain. Sejenak Ummi Al-Khair berhenti berucap. Lantas beberapa saat kemudian dia meneruskan ucapannya. Hai orang-orang yang hadir, perangilah para pemuka kaum kafir yang tidak memiliki ikatan perjanjian dengan kalian, agar mereka berhenti bertindak buruk. Bersabarlah wahai kaum muhajirin dan ansar. Berperanglah kalian dengan keyakinan dari Tuhan kalian dan keteguhan terhadap agama kalian. Kalian telah melihat warga Syam laksana batu-batu yang berserakan dan bertebaran, tanpa tahu jalan kemana yang harus mereka tempuh di bumi ini. Mereka menjual akhirat demi dunia dan menukar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesesatan. Tidak lama lagi mereka tentu akan menyesal, lalu mencari pertolongan. Padahal itu bukan saat untuk melarikan diri. Sejatinya orang yang tersesat dari kebenaran demi Allah akan terjerumus dalam kebatilan. Ingatlah, sejatinya wali-wali Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mementingkan masalah dunia sehingga mereka meninggalkannya. Sebaliknya, mereka menambahkan akhirat sehingga mereka pun berusaha keras menggapainya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai para manusia, sebelum kalian membatalkan yang benar dan melanggar batas. Takutlah kalian terhadap bujuk rayu setan. Hai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kemana kalian menapakkan kaki. Kalian tampaknya bermaksud menjauh dari sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus menantu dan ayahanda kedua cucu beliau yang baru lahir dari darah daging beliau. Sepupu yang oleh beliau dijadikan sebagai gerbang agama yang berani menapakkan amarahnya kepada kaum munafik yang menjadi penghancur kemusyrikan dan berhala-berhala, yang telah melaksanakan sholat kalau orang-orang masih musyrik, yang telah taat kalau orang-orang masih enggan, dan yang senantiasa berpendirian demi serta senantiasa memerangi lawan-lawan yang kafir. Dia telah menghancurkan pasukan musuh dalam perang Uhud, melumat banyak bala bantuan tentara lawan, dan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan kaum kafir dalam perang Parit serta memecah belah tentara mereka. Betapa banyaknya yang telah dia lakukan sehingga membuat getar kaum munafik dan meningkatkan keimanan orang-orang beriman. Aku telah berusaha menyampaikan yang terbaik dan memberikan nasihat yang paling tepat. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mengharap petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jika demikian, dengan kata-katamu tadi, berarti engkau hanya mengharapkan kebinasaan diriku. Andai aku membunuhmu karenanya, aku tidak akan disalahkan. Ucap Muawiyah bin Abu Sufyan dengan nada suara agak bergetar karena menahan amarah. Selepas mendengar doa dan ucapan Umi Al-Khair, demi Allah, aku tidak getar akan mati di tangan orang yang membuatku mendapat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekejamannya. Serga Umi Al-Khair tetap datar dan tanpa perasaan getar. Baiklah ibu yang mulia, sahut Muawiyah bin Abu Sufyan, kembali ramah dan santun. Bila demikian, bagaimana pendapat ibu tentang Utsman bin Affan? Aku bukan orang yang pantas memberikan komentar tentang Utsman bin Affan. Tegas Umi Al-Khair lugas. Orang-orang mengangkatnya sebagai penguasa kala mereka menyukainya dan membunuhnya kala mereka membencinya. Ibu, hanya itukah pujian yang kau kemukakan terhadap Utsman bin Affan? Tanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Khalifah sangat penasaran dan penuh rasa ingin tahu, tetapi Allah Maha menyaksikannya. Jawab Umi Al-Khair tetap dengan nada suara datar. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai saksi. Aku tidak bermaksud menjelek-jelekan Utsman. Dia telah menjadi orang yang baik dan kelak pun dia akan memiliki derajat yang tinggi. Ibu, bagaimana pendapatmu tentang Al-Zubair bin Al-Awam? Tanya lebih lanjut orang nomor 1 dinasti Umayyah itu. Aku tidak akan berkomentar apapun tentang sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat dekat beliau itu. Beliau telah menjamin surga baginya. Karena itu aku mohon kepadamu demi Allah dan orang-orang Quraisy mengatakan bahwa engkau adalah orang pemaaf. Kiranya engkau bertanya tentang masalah lain, jawab Umi Al-Khair tetap dengan nada datar dan tanpa rasa getar. Baik ibu, tentu saja saya tidak akan memaksamu, ucap Muawiyah bin Abu Sufyan penuh takzim. Selepas itu, pendiri dinasti Umayyah itu memerintahkan agar Umi Al-Khair binti Al-Huraish bin Suraqah Al-Barikiyah diantarkan pulang ke Kufah, bumi kelahirannya dan tempat tinggalnya dengan penuh kemuliaan.